warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Masih tetap semangat ya, walaupun kalian belajarnya masih dari rumah. Karena kita masih masa pandemi, jadi kita harus tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Apa kalian punya hewan di rumah? Ya, mungkin ada yang punya, ada yang tidak ya. Yuk, mari kita simak materinya. Ya, menyayangi hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Hewan terdiri atas berbagai jenis, salah satunya yaitu hewan peliharaan. Banyak sekali ya hewan peliharaan ya, contohnya sapi, ayam, kambing, burung, kucing, dan lain-lain. Ayo, siapa yang punya kucing? Oh iya, banyak juga ya yang punya kucing ya. Ada yang punya burung? Oh, banyak juga yang punya burung ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau kita mau memelihara hewan, maka kita harus tahu cara merawatnya. Cara merawat hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum setiap hari. Kemudian yang kedua, memperhatikan kondisi hewan agar selalu sehat. Jika hewan yang kita pelihara sakit, maka kita harus cepat-cepat diobati agar sehat. Yang ketiga, membuat kandang hewan dan kandang dibersihkan setiap hari. Kenapa ya kandangnya harus dibersihkan setiap hari? Agar hewan sehat, tidak terkena penyakit. Yang keempat, memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah disiksa kalau punya hewan. Yang kelima, memandikan hewan secara teratur, minimal 1 minggu sekali agar hewan bersih. Nah, sekarang manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai penghasil pangan. Contohnya apa saja? Contoh, sapi, kambing, ayam, dimanfaatkan dagingnya untuk diolah dan dimakan. Siapa yang suka makan daging ayam? Saya, Bu. Wah, ada tuh yang suka daging ayam. Ada yang suka daging sapi? Oh iya, ada. Nah, yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Sudah pernah dengar ya ulat sutra? Ulat sutra adalah hewan yang menghasilkan bahan sandang. Nanti akan dibuat menjadi pakaian. Yang ketiga, yaitu dimanfaatkan tenaganya. Contoh, sapi, kerbau digunakan untuk membajak sawah oleh petani. Kemudian kuda digunakan untuk menarik delman. Nah, sekarang kita akan belajar mencari pesan positif dalam cerita dongeng. Masih ingat ya pesan positif ya? Jadi pesan apa yang dapat diambil dari cerita dongeng yang akan kita baca? Baiklah, Ibu akan bacakan cerita dongeng Peternak dan Angsa Ajaib. Dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah seorang peternak yang memelihara angsa ajaib. Angsa tersebut dapat bertelur emas setiap hari. Setiap kali bertelur, peternak menjualnya ke pasar dengan harga tinggi. Kemudian, peternak mulai berpikir agar angsa ajaib menghasilkan telur lebih banyak lagi dalam sehari. Peternak melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu memberi angsa banyak makan. Namun angsa tetap saja hanya bisa bertelur 1 butir setiap hari. Peternak itu merasa jengkel dan memotong angsa tersebut, kemudian mengambil telur yang ada di perut angsa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalam perut angsa tidak ada telur emasnya. Peternak itu pun menyesal karena angsa ajaibnya telah mati. Nah, apa yang bisa diambil dari pesan positif yang dapat diambil dari cerita tadi? Pesan positifnya yaitu kita tidak boleh serakah ya. Ya, karena peternak tadi serakah, diberikan 1 butir telur emas setiap hari
pingin yang lebih banyak. Nah, kita tidak boleh serakah dengan apapun. Oke anak-anak, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.